Bagi teman-teman yang ingin baru memulai jual sendal, masih bingung gimana caranya, apa yang harus disiapkan, eee, tips dan triksnya gimana, tonton channel ini. Semoga ada sedikit hal baru yang memang bisa menguatkan teman-teman untuk jualan sendal. Kalaupun teman-teman nggak punya teman diskusi atau memang teman yang jualan sendal gitu yang bisa diajak diskusi. Nah, di video kali ini teman-teman semua, eee, saya coba sedikit, secuil ya, secuil sedikit tips buat teman-teman yang baru mulai jual sendal. Eh, Semoga ini bermanfaat tipsnya ya. Nah, pertama teman-teman, kalau teman-teman baru mau jualan sendal, nah produk sendal yang paling pertama dibeli, yang teman-teman bisa banyakin ya, berapapun modal teman-teman yang memang teman-teman punya, mulai saja. Misal punya 1 juta, ya mulai saja dengan 1 rak misalnya ya. Mulai dengan model sendal sendal anak ya, size bayi, size kecil, size tanggung, sama dewasa ya. Size bayi kan 19 sampai 24 size nya. Kecil tuh 24 29, tanggung 30 35, dewasa 36 atau 35 40. Perbanyak aja sendal itu ya, sendal yang, tapi usahakan pilih model-model yang lucu ya, yang bagus gitu ya, dan harga yang murah, modalnya murah gitu ya, yang kalau kita jual untungnya nggak terlalu banyak. Misalnya saya jual di size bayi sama kecil, biasanya saya cari modal-modal yang memang kisaran 15.000. Bayi modal 15.000, kecil modal 15.000 gitu ya. Karena di dua size ini kita masih bisa menemukan sendal-sendal di pasar anyar yang modalnya 15.000, atau bahkan untuk bayi ada juga yang modalnya mulai dari 13 sampai 15.000 ya. Tapi kalau udah mulai 13 11.000 itu modelnya jelek, bahannya juga nggak bagus. Jadi mentok di modal 15.000, teman-teman cari sendalnya dan dijual di angka 20.000 ya. Kenapa jualnya 20.000, kita cuma ngambil 5.000 teman-teman? Dan kenapa saya menyarankan teman-teman bagi yang mau mulai jualan sendal, menyarankan jual sendal anak dulu. Pertama gini teman-teman, ada alasannya ya. Pertama teman-teman pasti banyak anak-anak di lingkungannya ya. Rata-rata di lingkungan kita tuh banyak sekali anak-anak, mulai dari bayi sampai SD ya, SD kelas 6 ya. Itu banyak ya. Di kampung saya banyak. Ya, mungkin rata-rata teman-teman di tempat lain juga itu banyak, banyak anak kecil. Nah, anak kecil itu kalau punya sendal, ini saya berani ngomong gini karena pengalaman selama 4 tahun teman-teman jualan sendal. Jadi bukan bukan omong kosong ya, karena sudah merasakan itu ya. Eh, Anak-anak itu dia dalam sebulan itu sendal bisa hilang 4 kali kadang-kadang ya. Sampai bosan ibunya beliin sendal karena dia hilang terus gitu ya. Bahkan sampai ibunya tuh bilang, "Bang, ada sendal yang murah nggak sih, yang goceng gitu atau yang 15.000 dua gitu?" "Kenapa bu?" gitu ya. "Hilang mulu, bosan saya," gitu. Hilangnya ketika main, atau biasanya jatuh ketika naik motor, digonceng motor sama orang tuanya. Nah, dia akan selalu beli tuh. Nah, ini kuncinya ya teman-teman. Pertama, modelnya lucu. Lucu itu dalam artian lucu bagi ibu-ibu ya. Lucu bagi ibu-ibu tuh. Kalau kita jual pajang sendal-sendal anak yang lucu bagi ibu-ibu, maka ini satu daya tarik. Nah, tadi kan sampai kepada hilang. Dia akan beli sendal lagi ketika hilang. Akan repeat order. Nah, kalau teman-teman jual di angka yang mahal, maka ini akan memberatkan ibu-ibu yang sendal anaknya hilang. Kalau teman-teman ambil untung di anak-anak, mulai dari size bayi sampai kecil atau sampai tanggung ya, 5.000 saja, itu memudahkan kita untuk selalu mendapatkan repeat order. Nah,
Kalau misalnya satu ibu-ibu yang punya anaknya satu misalnya gitu ya, dan dia selalu hilang gitu ya, namanya anak-anak kan gitu, kemungkinan akan mampir ke kita itu lebih besar. Sebulan bisa berapa kali mampir misalnya. Itu syaratnya harga kita nggak mahal, kita lebihin 5.000 aja, maka perputaran di anak tuh akan cepat. Karena dia pertama tadi hilang, kemudian jatuh dan sebagainya. Udah gitu model bagus. Nah, ini perpaduan yang bagus teman. Harga murah, modelnya bagus dan lucu bagi ibu-ibunya. Ini perputaran akan cepat. Karena pengalaman dari saya pribadi, teman-teman, saya jual sendal sudah hampir 4 tahun. Yang paling laku, muternya paling cepat, pendapatan persentasenya lebih banyak itu dari sendal anak. Kalaupun misalnya untungnya cuma 5.000 teman-teman, tapi 5.000 kalau perputarannya cepat, maka ini baik sekali ya. Dan orang-orang akan kembali kepada toko kita, dilengkapi dengan pelayanan yang ramah, senyum, kemudian kita ajak ngobrol tuh gini. Kadang-kadang kan kalau pembeli ketika sampai ke toko dia bingung pertama, bingung size berapa ya, misalnya anaknya nggak dibawa. Kalau anaknya dibawa enak, ada anaknya kemudian dicobain. Nah, bagaimana kalau anaknya nggak dibawa? Dia kadang bingung, Mas, Bang, anak saya umur segini nih, pakai nomor berapa ya gitu. Pertama tanyakan umurnya berapa. Oh, misalnya 3 tahun, jangan 3 tahun nih, umur kelas 4 SD misalnya ya, umur 7 atau 8 gitu ya. Tanyakan tadi umurnya berapa. Nah, kalau teman-teman sudah lama berjualan sendal, teman-teman akan tahu kalau umur 8 tahun tuh size-nya berapa, umur 3 tahun size-nya berapa gitu. Paling yang membedakan hanya anaknya agak gemuk apa enggak. Nah, itu ngaruh. Nah, semakin lama kita berjualan sendal, kita akan punya kemampuan seperti itu. Itu otomatis biasanya teman-teman. Umur berapa, size berapa, nah itu akan ada skill. Wah, skill jadinya. Nah, lanjut teman-teman. Tadi sendal anak dan itu penting. Kita buka kalau punya modal lebih banyak lagi lebih keren. Perbanyak aja jualan sendal anaknya. Nah, nanti kalau ibunya sudah repeat order, beli buat anaknya sering. Nah, kan kita juga akan ada display sendal dewasa atau jumbo atau cewek dewasa gitu ya. Dan dia sambil ngelihat sendal anaknya, dia juga akan melirik koleksi sendal dewasa cowok ataupun cewek atau jumbonya ya yang kita punya gitu. Maka akan ada kesempatan untuk para ibu-ibu itu untuk melihat koleksi sendal yang dewasanya, dan akan ada kesempatan juga atau akan ada waktunya juga ibu-ibu itu akan beli untuk dirinya sendiri gitu ya, atau untuk suaminya misalnya gitu, atau untuk anaknya yang sudah beranjak dewasa gitu. Jadi tipsnya itu teman-teman, perbanyak koleksi sendal anaknya. Nah, sambil kalau udah banyak koleksi sendal anaknya, baru mulai kita sedikit-sedikit, kalau misalnya modalnya terbatas ya, sedikit kita banyakin modal sendal cowok atau cewek yang memang khusus untuk dewasa gitu ya. Itu semoga tipsnya bermanfaat dan menjadi insight baru, tambahan baru bagi teman-teman yang mau mulai berjualan sendal. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Terima kasih banyak sudah subscribe. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman sehat selalu dan lancar usahanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.